Jangan sampai dunia membentuk Anda. Ya, tapi biarkan, izinkan Tuhan membentuk Anda. Kalau dunia ini membentuk kita, itu artinya apa? Nggak ada masa depan. Jangankan bicara jadi seorang pemimpin, masa depan pun tak terjamin. Bukan hanya penting ya, memang wajib. Wajib. Ya, jadi gereja itu memang wajib untuk mengkaderkan, ya, mengkaderkan para pemuda untuk menjadi pemimpin masa depan. Ada satu kisah ya, dan ini realita. Saya tidak perlu menyebut nama, tapi ada satu organisasi karena ketidakmampuan atau tidak adanya regenerasi kepemimpinan, akhirnya organisasi itu tutup. Karena kadang-kadang berpikir, oh gereja nanti saja, ya kita kan masih kuat nih, ya kan? Oh kalau nanti generasi muda nanti muncullah dengan sendirinya. Nah itu kan alasan-alasan klasik sebenarnya. Bicara, ya satu juga bisa bicara kelalaian lah. Gereja kalau kehabisan kepemimpinan itu kelalaian kita. Ya kelalaian para pemimpin, ya kan? Kenapa nggak persiapkan generasi muda? Zaman now, banyak nih anak-anak muda yang sudah menjadi pemimpin. Katanya pemimpin itu sekarang bukan bicara soal umur lagi, bukan bicara soal usia. Setiap orang bisa jadi pemimpin. Tapi gimana sih caranya untuk menjadi pemimpin? Nah, pada malam hari ini kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, akan mendapatkan nilai-nilai yang baru, dan akan diberkati oleh seorang pemimpin yang telah melahirkan banyak pemimpin. Siapakah beliau? Langsung saja kita sapa pada malam hari ini dengan Bapak Pendeta Hezi Soki Harepa, Magister Pendidikan dan juga seorang dosen di STII Batam, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Batam, dan juga Gembala Pembina SCC Batam ya, dan juga Ketua DPW BKSG Kepri, dan dengan jabatan-jabatan lainnya ya yang tidak bisa kami sebutkan. Langsung saja kita sapa sahabat curhat malam hari ini, Bapak Hezi. Ya, selamat malam Pak Hezi. Selamat malam. Ya. Gimana kabarnya nih Pak? Baik, sangat baik, luar biasa. Terima kasih Pak sudah datang ke podcast curhat nih, dan saya percaya sahabat curhat juga menantikan nilai-nilai yang baru bicara soal kepemimpinan, karena setiap orang banyak ya Pak yang memiliki kerinduan ingin menjadi pemimpin tapi bingung gimana sih caranya jadi pemimpin itu. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, bagaimana ya Pak seseorang itu bisa disebut sebagai pemimpin? Kalau mau menjadi pemimpin memang ada kriteria-kriteria, tapi minimal di dalamnya bisa menjadi contoh ya, menjadi teladan, yaitu dari gambar dirinya sendiri, bisa menjadi panutan dalam komunitasnya, bahkan juga di organisasi di mana dia ada. Jadi semua orang bisa jadi pemimpin. Semua orang bisa jadi pemimpin, manakala dia bisa menjadi teladan yang baik. Nah, gitu. Iya, bicara soal pemimpin nih Pak. Nah, bagaimana ya Pak seseorang itu, atau apa yang membuat seseorang itu disebut sebagai seorang pemimpin? Seseorang itu disebut sebagai pemimpin ya manakala dia bisa menjadi contoh ya, menjadi teladan yang minimal untuk dirinya, dan kemudian jadi teladan bagi komunitasnya, dan ada kemampuan-kemampuan yang memang harus dimilikinya, misalkan kemampuan-kemampuan untuk berkomunikasi, dalam hal juga bagaimana dia membawa ya komunitasnya untuk kepada sebuah visi dan kepada sebuah misi. Ya, mungkin itu dia sudah disebut sebagai pemimpin. Berarti memang harus memiliki teladan contoh buat memiliki ditiru. teladan, contoh ya.
Nah, tapi sebagai hamba Tuhan nih Pak yang sudah memimpin banyak generasi muda gitu ya. Nah, apa sih Pak kerinduan Bapak, kerinduan terbesar melihat anak-anak muda ini? Karena kan mungkin dengan berbagai karakter, dengan berbagai kepribadian nih Pak, apa kerinduan Bapak bagi anak-anak muda? Ya, secara khusus bukan hanya kerinduan ya, tapi doa. Ya, doa saya ketika ketemu dengan teman-teman youth, ya teman-teman yang masih muda, dengan harapan satu kelak ke depan akan menjadi pemimpin masa depan, bahkan menjadi pemimpin yang lebih tangguh ya. Kalau saya kepada anak-anak saya sering berkata begini, bahwa kamu harus melebihi dari Bapak. Itu artinya ada sebuah kerinduan bahwa kalau saya sekarang ini sebagai pemimpin menggembalakan jemaat, sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi, berarti ada harapan supaya anak saya ya lebih dari situ. Ya, karena memang kita mau rindu generasi kita ini adalah generasi yang bisa memimpin ke depan. Ya. Luar biasa. Berarti kerinduan seorang pemimpin itu ingin yang dipimpinnya lebih tinggi kalau bisa ya. Karena katanya beberapa nggak mau juga nih kalau yang di bawahnya melebihi. Seperti itu. Tapi menurut Pak Hezi sendiri, apakah setiap generasi muda nih yang Bapak lihat memiliki potensi menjadi pemimpin? Karena kalau semuanya jadi pemimpin, siapa yang dipimpin Pak? Ya, memang ini pertanyaan yang biasanya kita dengar ya, bahwa ya apakah saya ini bisa jadi pemimpin? Nah, kalau saya berpikir bahwa memang semua kita ditetapkan jadi pemimpin. Semua kita ditetapkan jadi pemimpin. Ya, tinggal tergantung ini pemimpin pemerintahan, pemimpin dalam lembaga, atau pemimpin di sosial, di mana yayasan misalnya. Tapi pada dasarnya Alkitab memang mengajarkan kita bahwa kita ini bukan ekor. Kita bukan ekor. Tapi kita ini adalah pemimpin. Itu artinya bahwa setiap kita punya potensi untuk menjadi pemimpin. Ada satu firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 4. Dikatakan di situ bahwa anak muda itu bagaikan anak panah yang dilepaskan di tangan pahlawan. Jadi anak panah itu yang dilepaskan ya tepat pada sasaran, itu tergantung di tangan siapa. Kalau di tangan pahlawan, itu anak muda itu pasti jadi. Nah, jadi termasuk bagaimana pemuda yang mau jadi pemimpin, termasuk bagaimana dan siapa yang membentuknya. Ya, 2 hari yang lalu kebetulan kita melaksanakan Bible Camp ya, dan itu pesertanya adalah youth semua. Dan pada renungan pagi, kebetulan saya yang membawa renungan pagi, maka ada satu tema yang saya sampaikan, bahwa jangan sampai dunia membentuk Anda. Ya, jadi tapi biarkan, izinkan Tuhan membentuk Anda. Kalau dunia ini membentuk kita, itu artinya apa? Nggak ada masa depan. Jangankan bicara jadi seorang pemimpin, masa depan pun tak terjamin. Tapi kalau Tuhan yang bentuk, saya mau kasih tahu, jangankan ya kita sebagai pemimpin biasa, kita akan lahir sebagai pemimpin yang hebat, sebagai pemimpin gereja misalnya, sebagai pemimpin dalam lembaga yayasan misalnya, itu memang Tuhan sudah tetapkan begitu. Itu sebabnya kita harus mau dibentuk oleh Tuhan sendiri, jangan dunia ini dong. Gitu. Ya. Luar biasa sekali. Jangan mau dibentuk oleh Jangan mau dibentuk oleh dunia. Berarti peran mentor atau komunitas itu penting. Oh, sangat penting sekali. Sangat penting, sangat penting. Ya. Dalam sebuah komunitas itu sangat penting ada mentor kita, ada pemimpin kita yang mengajar kita, yang selalu memberikan mentoring ya. Pembinaan-pembinaan, ya itu sangat penting sekali. Ya. Tapi walaupun saat dipimpin kerasa, aduh, saya masih muda nih, masa harus ngikutin pemimpin saya seperti itu. Gimana tuh Pak? Maksudnya dalam Bapak
realitanya gitu ya Pak, memimpin para anak-anak muda yang mungkin susah dipimpin ini, sikap apa sih yang Bapak lakukan sebagai seorang pemimpin gitu? Ya sebagai seorang pemimpin tentu ya kita memang kesabaran ya dalam hal membentuk. Ya apalagi untuk masuk ke dunia anak muda itu tidak gampang ya. Karena ada banyak hal yang memang kita harus memahami keberadaan mereka. Tetapi ketika kita sabar dalam hal itu, saya yakin dan percaya satu pembelajaran yang sangat penting bagi generasi muda. Kalau kita mau mereka mau jadi pemimpin ke depan adalah keteladanan. Keteladanan. Oh, ya. Jadi kalau kita sudah memberi keteladanan yang baik, itu mereka akan belajar bagaimana, kenapa dia bisa jadi pemimpin. Ya, berarti ada keteladanan. Ya, saya pikir itu sangat penting sekali. Karena orang lebih melihat perbuatan ya daripada banyaknya perkataan. Iya. Nah, Bapak mungkin bisa sedikit nggak Pak memberikan kesaksian atau bercerita nih buat sahabat curhat yang menyaksikan ya, awal mulanya Bapak menjadi seorang pemimpin, pernah nggak sih Pak mengalami keraguan-raguan dalam memimpin? Oh iya, ini pertanyaan ini sangat bagus ya. Awalnya saya jadi pemimpin sebenarnya ini bicara panggilan ya. Panggilan. Ya, karena memang waktu SMA tidak ada pernah berpikir mau jadi pemimpin. Nggak ada. Tadinya waktu SMA itu mau jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Tapi caranya Tuhan kan lainnya. Rancangan Tuhan berbeda ya dengan rancangan kita. Ya, dan dalam perjalanan panggilan Tuhan, ya intinya saya memang mengikuti, saya dengar dengan panggilan itu, dan saat itu sebenarnya dalam diri saya ada keraguan. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk di telinga saya, dan pertanyaan itu sangat membuat saya sebenarnya tidak cocok. Ya, pertanyaan berkata begini, kamu itu nggak cocok jadi pemimpin. Itu pertanyaan dari itu yang ada di pikiran dan masuk di telinga saya. Kamu itu nggak cocok jadi pemimpin, apalagi kamu mau jadi gembala. Itu tidak cocok dari sisi semuanya. Ya, kemampuan secara knowledge misalnya, dan juga secara fisik. Karena saat itu saya memang punya fisik yang dalam tanda kutip itu kurus. Hitam lagi, nah, tinggal keritingnya aja yang enggak. Ya, sehingga ada alasan-alasan yang membuat saya sebenarnya tidak bisa jadi pemimpin. Tetapi karena panggilan, ya, saya ada satu pujian yang sangat dahsyat ya, itu yang mengubah sebenarnya. Apa tuh, ya, Pak? itu lagunya itu melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Itu nyanyian itu pada saat saya itu masih bekerja nih di PT. Tapi saat waktu setiap bekerja, itu lagu itu terus ternyanyian dan tidak bisa saya tahan. 6 bulan saya bergumul. Mana cocok saya jadi pendeta, mana cocok saya jadi pelayan. Karena saya lihat latar belakang saya juga kacau. Ya, artinya saya masih muda, itu artinya lahir baru udah jauh lah. Ya, artinya hidup dalam kehidupan yang lama. Ya, tetapi sekali lagi bahwa memang Tuhan panggil untuk hal itu, dan sehingga saya membuka diri. Saya buka hati saya dan saya katakan, Tuhan, ini hidupku yang tidak tahu apa-apa ini, yang tidak mengerti, ya, dan yang tidak punya percaya diri untuk sebagai pemimpin. Ini hidupku, ya, jadikan aku alatmu. Nah, di sini saya melihat ketika saya ada penyerahan seperti itu, Tuhan bawa. Ya, sehingga saat itu di tingkat 3, sebelum saya tamat kuliah S1, di tingkat 3 saya sudah gembala.
luar biasa. Ya, saya sudah S1 menggembalakan. Iya, Tiga. iya. Bahkan sebelumnya itu, sebelum saya menggembalakan itu, ada 2 gereja saya rintis. 2. 2 gereja saya rintis dan saya kasih ke adik-adik tingkat saya. Wow, luar biasa. Jadi yang terakhir, ya saya yang menggembalakan karena memang itu perintah dari pembina. Gitu. Di kota Batam ini Di sendiri? kota Batam ini. Iya. Wah, iya. Tapi pernah nggak Pak, pada saat itu Pak, dengan kapasitas Bapak tadi udah di tingkat 3 sudah membuka pelayanan gitu kan, Ya. ada nggak sih yang senior-seniornya nih Pak memandang rendah gitu, ah ini masih muda udah jadi pemimpin mau apa gitu? Ya, pasti ya, karena memang kadang begini, di luar itu kan mereka melihat apa yang di depan mata. Iya, Ya, jujur waktu itu saya gembala itu umur 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Lalu pada saat itu kita ada jemaat yang bergabung dengan kita, dan saat itu di usia yang sudah tua, bahkan di gereja sebelumnya dia sudah menggembalakan 500 jemaat. Oh, Nah, jadi dari sisi sebenarnya apa ya, kita wajar kadang kita diremehkan. Ya pasti aja. Tetapi ada satu hal yang menjadi kunci di situ. Yang pertama, bahwa kita mau belajar untuk profesional. Ya, kita belajar profesional, kita fokus pada tugas pelayanan kita, kemudian kita juga harus hindari konfrontasi, kemudian kita tunjukkan integritas kita. Ya, dan saya belajar ya dalam 1 Timotius 4 ayat 12 bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah, tapi jadilah teladan. Nah, inilah pegangan saya. Ya, bahkan dalam organisasi juga kadang mereka memandang saya ini masih muda, kok bisa dia jadi pemimpin ya? Ya, sebelum saya masuk di BKSG, saya dulu ketua PGLI Kota Batam. Ketua PGLI Kota PGLI Kota Batam. Dan itu artinya di usia yang sangat muda. Ya, teman-teman yang lain artinya lebih dari kita. Tapi satu hal yang saya pegang adalah bagaimana kita punya integritas. Ya, profesional dalam semuanya, sehingga ya kita berjalan apa yang menjadi tugas tupoksi kita kerjakan dengan baik. Jadi kita tidak perlu terganggu ya dengan anggapan orang, kata-kata orang, jangan pernah terganggu. Nah, itu rahasianya. Itu rahasianya. Iya, iya. Ada yang mendukung nggak Pak waktu usia 23 tahun itu membuka pelayanan, atau misalnya Bapak karena memang panggilan maju sendiri gitu? Kalau bicara mendukung pasti ya dari sisi keluarga lah ya. Keluarga saya mendukung ya, dan juga pembina saya lah. Ya, pembina saya mendukung. Dan memang kan di usia 23 kan masih belum menikah waktu itu ya, masih lajang. Tapi karena ada visi, ya saya ini tidak kebetulan memang saya sebagai dosen di STTII ya. Kebetulan di sekolah kita ini punya visi yang sangat jelas, ya. Visinya adalah bagaimana mendirikan satu gereja dalam satu desa dalam satu generasi. Nah, jadi itu visi sangat kuat, ya. Dan itu visi melahir dari Bapak Krismarantika, ya. Jadi pendiri Yayasan Iman Indonesia. Dan itulah yang memotivasi saya sebenarnya kenapa harus terlibat dalam pelayanan. Ya, jadi kalau bicara ada yang mendukung, tidak ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung, pasti ada. Ya, karena lingkungan juga banyak tidak mendukung sebenarnya. Ya, tetapi kita tetap aja berjalan bahwa Tuhan yang panggil kok. Berarti Tuhan yang memperlengkapi. Tuhan yang panggil, Tuhan yang memampukan. Kan begitu. Dan Tuhan yang menyediakan semua yang menjadi keperluan kita. Itu dia. Luar biasa. Mungkin sahabat curhat nih yang malam hari ini menyaksikan atau mungkin yang live di TikTok mau bertanya soal kepemimpinan, boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1, atau langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Ya, kita kembali lagi
ke narasumber kita, Ya. Pak Hezi. Ya. Kalau Bapak melihat ya sebagai seorang pemimpin, peranan gereja ini penting nggak sih Pak dalam mempengaruhi anak-anak muda untuk menampilkan anak-anak muda ini sebagai seorang pemimpin? Bukan hanya penting ya, memang wajib. Wajib. Ya, jadi gereja itu memang wajib untuk mengkaderkan, ya, mengkaderkan para pemuda untuk menjadi pemimpin masa depan. Ada satu kisah ya, dan ini realita. Saya tidak perlu menyebut nama, tapi ada satu organisasi karena ketidakmampuan atau tidak adanya regenerasi kepemimpinan, akhirnya organisasi itu tutup. Karena tidak ada regenerasi. Nggak ada regenerasi, dan akhirnya tidak jalan. Nah, makanya saya katakan bahwa gereja wajib mempersiapkan pemuda-pemudanya menjadi pemimpin. Itu adalah tugas yang harus dikerjakan. Ya, karena kita tidak bisa menghindari yang namanya umur ya. Betul. Ya, yang namanya umur itu nggak bisa. Ya, misalkan saya, ya umur saya sekarang 45 tahun. Tapi saya sudah mempersiapkan. Ya, misalkan siapa? Ya, saya mempersiapkan istri saya jadi pemimpin. Sehingga istri saya sekarang ini sudah menjadi gembala. Kemudian, bagaimana dengan ke depannya? Saya sudah mempersiapkan anak saya. Sekarang anak saya sedang kuliah di perguruan tinggi, di teologi juga. Dan itu artinya saya sedang mempersiapkan dia menjadi pemimpin. Ya, jadi ini tugas kita. Bukan hanya sekedar penting, tapi ini tugas gereja. Ya, gembala, pemimpin harus menyiapkan generasi-generasi muda untuk menjadi pemimpin masa depan. Kalau tidak, kita akan kehilangan. Ya, maaf, ini persoalan yang sedang terjadi di Korea. Ya, dalam tahun-tahun sebelumnya, wah gereja luar biasa, Korea dahsyat sekali. Tapi sekarang, kalau kita melihat, itu kerohanian sangat menurun di Korea. Karena ada banyak anak muda yang kehilangan. Kenapa? Karena sebelumnya tidak dibentuk. Sebelumnya tidak disiapkan jadi pemimpin. Ya, saya pikir jangan terjadi di Indonesia. Kita sebagai gembala, sebagai pendeta, sebagai pemimpin rohani, ya kita harus siapkan dari sekarang. Supaya muncul pemimpin-pemimpin yang hebat, bahkan kalau boleh melebihi dari kita. Nah, itu dia prinsipnya. Iya. Tadi seperti yang Bapak sampaikan, sebuah organisasi yang memang tidak melahirkan pemimpin lagi akhirnya tutup ya Pak. Tutup. Itu apakah ada masalah dari pemimpinnya atau mungkin pemimpinnya takut untuk mempercayakan seseorang untuk menjadi pemimpin atau bagaimana tuh Pak? Sebenarnya bukan bicara takut ya, tapi ini bicara masalah kesiapan. Kesiapan karena kadang-kadang berpikir, oh gereja nanti saja. Ya kita kan masih kuat nih. Ya kan? Oh kalau nanti generasi muda nanti muncullah dengan sendirinya. Nah itu kan alasan-alasan klasik sebenarnya. Ya kita sebagai pemimpin jauh-jauh hari kita harus siapkan semuanya. Ya nggak usah dulu jauh-jauh lah. Contoh kayak saya ada dalam sebuah gereja cabang ya. Gereja cabang kita itu ada 6 gereja cabang. Dan di satu gereja cabang ini saya sedang mempersiapkan pemimpin baru. Jadi dalam beberapa bulan yang lalu saya kaderkan mereka. Saya mentoring mereka, saya bina mereka sehingga mereka bisa masuk dalam kepejabatan, ya, ujian kepejabatan. Ya, sebenarnya itu adalah tugas kita dalam mempersiapkan mereka menjadi pemimpin ke depan. Sehingga ketika ada saya tugas di luar, saya tidak perlu panik. Karena kenapa? Ya karena ada sudah pemimpin kita sudah siapkan. Tinggal kasih jadwal dan mereka bisa standby untuk melayani. Ya, jadi ini bicara, ya satu juga bisa bicara kelalaian lah. Gereja kalau kehabisan kepemimpinan itu kelalaian kita itu.
Ya kelalaian para pemimpin, ya kan? Kenapa nggak persiapkan generasi muda? Iya, betul. Kan? Ya, apalagi masalah usia kita, nggak bisa kita bohongi. Usia terus berjalan, ya kan? Iya, betul. Nah, termasuk dalam lembaga-lembaga Kristen, organisasi-organisasi manapun, jangan sampai ya awalnya kekristenan karena mungkin ada kepemimpinan yang bagus, tiba-tiba stop atau stagnas. Kenapa? Karena tidak ada dipersiapkan pemimpin muda. Ini yang harus jadi perhatian kita. Nah, ini ada pertanyaan yang penting sih Pak. Mungkin sahabat curhat juga Ya, mau tahu nih Pak, dengan berbagai kesibukan Bapak ya, sebagai ketua ABC, juga sebagai pemimpin di mana-mana, bagaimana Bapak membagi waktu nih Pak antara pelayanan, pekerjaan, dan juga keluarga? Tentunya keluarga juga butuh seperti itu. Gimana cara membagi waktunya? Memang ini pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana mengelola waktu? Betul. Ya, saya pikir bagi saya bukan bagaimana mengelola waktu sebenarnya, tapi ada nggak kemauan? Ada kemauan untuk? Ada nggak hati dalam tugas itu? Kalau ada hati, ada kemauan, pasti ada waktu. Setuju ya? Iya. Kan ada hati nih, pasti ada waktu. Pasti ada waktu. Pasti ada waktu. Dengan catatan kita nih punya tugas. Betul. Ya. Karena ada hati kita sih, kita atur dong sedemikian rupa. Kita sampaikan, kita kelola dengan baik. Ya, misalkan dalam minggu ini ada tugas di Jakarta, berarti kita harus siapkan. Ada tugas di organisasi A misalnya, nah, kita harus atur, ada jadwalnya. Sehingga ketika sudah tertata schedule kita, maka tentu keluarga juga sudah tahu. Iya. Betul, ya kan? Iya. Pasti, oh, ini Bapak ada tugas di sini. Ya, misalkan tadi ya, istri saya itu lagi ada tugas. Saya harus antar dia pagi. Tapi ketika dia bilang, Pak, kayaknya waktu sudah ini harus siap-siap, standby. Sehingga istri saya masih jalankan tugas, saya balik, saya persiapkan dan langsung ke sini untuk mengikuti podcast. Ya, jadi semuanya sebenarnya bukan bicara kurang waktu, tapi bicara hati atau kemauan. Sehingga bisa kita mengelola dengan baik. Makanya Tuhan Yesus berkata, setiap murid-murid yang dia dapatkan itu kan murid-murid sibuk semua itu. Petrus itu kan sibuk tuh. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Ayo ikut aku. You punya hati nggak sama aku? Kalau you punya hati, kau bisa atur semuanya. Walaupun engkau sedang bekerja, engkau sedang cari ikan dengan kesibukanmu, tapi ketika aku panggil engkau, ada nggak waktumu? Sehingga waktu itu apa yang terjadi? Murid-murid langsung ikut dia, karena mereka punya hati untuk mengikut Yesus. Itu dia. Jadi Ya. hati itu penting ya Pak, Penting. dalam mengatur Dalam segala mengatur, sesuatu. ya. Iya. Yang tidak ada alasan lah. Dalam melayani Tuhan gak ada alasan. Apalagi kita ini tidak sesibuk presiden lah. Iya. Kalau kita melihat presiden aja punya waktu kok untuk sholat dan segala macam. Lalu bagaimana dengan kita? Kan gitu kan? Betul. Ya, di mana ada hati kita? Ada kemauan kita nggak? Gitu. Iya. Luar biasa sekali Pak, saya dapat nilai-nilai yang baru nih soal kepemimpinan gitu ya. Tapi sayang sekali Pak, berhubung keterbatasan waktu nih Pak, kita harus mengakhiri. Tapi ada nggak Pak quotes yang mau Bapak sampaikan buat pemimpin-pemimpin muda yang menyaksikan malam hari ini? Oh iya, oke. Untuk pemimpin-pemimpin muda, ya jangan pernah ragu bahwa memang Tuhan sudah panggil untuk menjadi pemimpin. Kita ini bukan ekor tapi kepala. Dan untuk menjadi pemimpin yang berhasil ke depan harus mau belajar untuk lebih gigih, belajar untuk taat dan tunduk, dan juga belajar untuk setia. Nah, itu kuncinya.
Ya. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Hezi buat Baik. waktunya, buat nilai-nilai yang dibagikan. Tuhan memberkati. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak nih ke sahabat curhat yang menyaksikan siaran podcast curhat bersama Nyulai pada malam hari ini. Kami percaya siaran pada malam hari ini memberkati setiap kita, bagaimana supaya kita menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan kami mengingatkan kalau misalnya sahabat curhat memiliki pergumulan, persoalan, rindu, mau didoakan, boleh hubungi kami di 0819 08174 kali 1 atau bisa langsung komen di kolom komentar di channel YouTube Nyulai Batam. Dan akhir kata, saksikan terus siaran curhat bersama Nyulai setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube Nyulai Batam. New Life.